Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang prasa dan klausa. Sebelum kita belajar tentang prasa dan klausa, terlebih dahulu kita akan mengetahui pengertian dari kata sampai pada kalimat. Ini kata adalah satuan bahasa terkecil yang dapat berdiri sendiri. Satuan bahasa terkecil yang dapat berdiri sendiri artinya yang memiliki makna tanpa bantuan kata yang lain. Misalkan kata lihat. Nah, ini sudah memiliki makna. Ya, contoh lain kata jalan sudah memiliki makna. Makan juga sudah memiliki makna tersendiri. Artinya siapapun yang mendengar atau menyimak ketika orang lain mengatakan kata tersebut, maka orang lain yang paham tentang bahasa Indonesia atau yang paham bahasa Indonesia akan tahu maksud dari kata tersebut. Ada juga bentuk yang tidak memiliki makna atau bentuk yang tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya bentuk ber, bel, atau bentuk afiksasi lainnya. Ini belum memiliki makna. Kapan akan memiliki makna? Ketika bentuk ini disandingkan dengan kata yang sudah mampu berdiri sendiri. Contohnya bertambah jalan, maka akan menghasilkan kata berjalan. Nah, bersendiri ini yang tadinya tidak memiliki makna sekarang menjadi memiliki makna karena sudah disambungkan dengan kata jalan. Berjalan menjadi berjalan. Ber ini maknanya sedang, yaitu sedang melakukan proses jalan atau sedang mengerjakan proses jalan atau sedang berjalan. Nah, itu maksudnya. Kemudian prasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Yang ini nanti saya akan lanjutkan menjelaskan kalian. Kemudian terlanjut yang ketiga. Klausa adalah satuan gramatikal yang berupa kelompok kata sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat. Ingat, sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat dan berfungsi menjadi kalimat Nanti saya lanjutkan untuk dijelaskan yang itu. Kita lanjut sekarang pengertian kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa yang relatif berdiri sendiri, yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa. Jadi kalimat itu adalah bahasa yang relatif berdiri sendiri dan memiliki pola final. Contohnya, saya membeli baju di pasar. Pola kalimat itu sudah final, artinya tidak ada pertanyaan lanjutan tentang kalimat tersebut karena sudah lengkap polanya dan sudah diakhiri dengan intonasi final. Intonasi final di sini maksudnya bisa intonasi titik, bisa intonasi tanda tanya, atau bisa intonasi kalimat perintah.
Ya, tergantung intonasinya ya, atau sering disebut juga tergantung supra apa namanya, lupa. Nah, kita lanjut membahas tentang prasa. Sebelumnya saya akan sajikan dulu contoh dari prasa. Saya ambil dari kalimat ya, satu kalimat ini disebut sebagai satu kalimat. Kenapa? Karena dari segi intonasi sudah final atau sudah diakhiri dengan tanda titik. Artinya jika kita mengucapkan kalimat ini, maka kita menggunakan intonasi kalimat berita atau pemberitahuan. Pejabat itu pernah mengatakan bahwa Indonesia dapat berperan aktif dalam perdamaian dunia. Ini disebut sebagai satu kalimat karena tadi kita sudah membacanya dengan menggunakan intonasi final atau kalimat berita. Lanjut. Nah, dari kalimat di atas yang tadi, kita akan menganalisis yang mana klausannya dan yang apa nih ya, ini salah, yang mana klausa dan mana prasanya. Dari kalimat tadi kita menemukan 4 prasa, yaitu pejabat itu pernah mengatakan, dapat berperan aktif, dan perdamaian dunia. Nah, kata bahwa dan dalam tidak termasuk dalam prasa karena memiliki fungsi tersendiri dalam bentuk tunggal. Nah, ini disebut sebagai konjungsi. Dia tidak masuk di dalam prasa, analisa prasa, karena ini sudah masuk pada konjungsi atau kata hubung. Kita lanjutkan. Dari analisis kalimat yang tadi, kita menemukan klausa, yaitu memiliki 2 klausa yang berhubungan dengan bahwa pejabat itu pernah mengatakan, itu sebagai klausa 1, dan klausa 2-nya Indonesia dapat berperan dalam perdamaian dunia. Nah, kita lanjut ya. Saya jelaskan prasa terlebih dahulu. Prasa adalah gabungan 2 kata atau lebih yang tidak mengandung predikatif dan memiliki makna gramatikal dalam kalimat. Dari pengertian ini, kita coba memahami makna yang secara detail. Prasa, gabungan 2 kata atau lebih. Gabungan 2 kata atau lebih. Jadi, prasa ini bisa dibentuk dari 2 kata atau lebih yang tidak mengandung predikatif. Jadi, 2 kata atau lebih itu tidak dianalisa dari predikatifnya atau tidak mengandung predikat. Terakhir, dan memiliki makna gramatikal dalam kalimat. Nah, jadi prasa ini masuk di dalam sebuah kalimat, artinya prasa itu ada di dalam
kalimat, menduduki makna gramatikal atau susunan gramatikal dalam sebuah kalimat. Kita lanjut. Contoh bermain bola. Bermain 1 kata, bola 2 kata. Jadi tadi pengertian prasa adalah 2 kata atau lebih. Jadi disebut sebagai satu prasa yang terdiri dari 2 kata. Yang kedua, tidak predikatif, maka kedua kata ini bukan predikat. Ini bukan predikat, melainkan bermain. Kalau kita analisa dari bentuk prasanya ingat, bermain menduduki fungsi perba atau kata kerja. Bola menduduki fungsi kata benda atau noun. Bermain bola. Nah, bermain ini di dalam analisa prasa disebut sebagai D atau diterangkan. Bola ini menerangkan. Jadi bentuknya DM. Ya, DM. Di mana jika kita memberi nama pada sebuah prasa, maka kita beri nama sesuai dengan letak D-nya atau diterangkan. D diterangkan, bermain diterangkan oleh bola, bola menerangkan bermain. Itu maksudnya ya. Jadi di sini disebut sebagai prasa dari segi nama ya. Disebut sebagai prasa perba. Prasa perba atau prasa subordinatif. Seragam sekolah baru. Seragam sekolah baru. Ini prasa yang memiliki 3 kata. Dan apa nama prasanya? Coba kita analisa. Seragam baru. Seragam baru ini masuk satu kita anggap sebagai satu analisa saja. Seragam sekolah maksudnya ya. Seragam sekolah, seragam ini nomina atau kategorinya nomina. Seragam sekolah jadi satu ya. Seragam sekolah ini kategori nomina, kemudian baru kategori adjektif atau kata sifat. Seragam sekolah ini menjadi D, sedangkan baru menjadi M. Kenapa seperti itu? Karena kata baru itu menerangkan seragam sekolah. Kata baru ini menerangkan seragam sekolah, sedangkan seragam sekolah ini diterangkan oleh kata baru. Jadi nama prasanya adalah sama tadi, prasa bertingkat, tapi yang ini nama prasanya adalah prasa nomina bertingkat, yang ini nama prasanya adalah prasa perba bertingkat. Oke. Mawar merah. Mawar merah sama. Mawar ini benda, kategori benda, merah ini kategori warna, nomina. Ini nomina. Maka ini disebut sebagai prasa setara atau koordinatif. Prasa nomina koordinatif. Oke, sampai sana ya. Nah, selanjutnya saya jelaskan. Setiap gabungan kata yang berbentuk
terbentuk memiliki makna. Setiap gabungan kata, misalkan kita ambil ini, mencuci tangan dan kaki. Setiap gabungan kata yang terbentuk memiliki makna. Ini semuanya memiliki makna. Mencuci tangan dan kaki artinya ya mencuci tangan dan kaki. Misalkan ayam goreng, ya ayam yang digoreng gitu ya, itu maksudnya. Setiap gabungan kata itu memiliki makna, tetapi tidak menjadi kalimat. Karena tadi ingat kita sudah jelaskan tadi bahwa prasa itu bukan predikatif, tidak predikatif. Jadi tidak dianalisa dari polanya, pola subjek plus predikat itu bukan. Melainkan tadi kita menganalisa prasa itu berdasarkan DM-nya atau diterangkan dan menerangkan. Tapi tidak bisa menjadi kalimat karena tidak ada hubungan antara subjek dengan predikat. Karena tidak ada hubungan subjek dan predikat, ini tidak ada subjek dan predikatnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, prasa memiliki fungsi gramatikal dalam sebuah kalimat. Misalkan, ini maksudnya ya, prasa memiliki fungsi gramatikal dalam sebuah kalimat. Ini adalah satu kalimat. 2 orang anak sedang membaca buku. Ini satu kalimat. Kita sambung menjadi satu kalimat. Satu kalimat ini memiliki 3 prasa, yakni prasa 2 orang anak sedang membaca buku cerita. Coba, 2 orang anak sedang membaca buku cerita. Kalau kita analisa dalam bentuk kalimat, maka 2 orang anak ini adalah subjek, sedang membaca adalah predikat, dan buku cerita adalah objek. Jadi kalau kita berbicara mengenai kalimat, maka 3 prasa ini kalau menjadi kalimat, kita susun menjadi kalimat, maka polanya adalah SPO. Dan satu kalimat ini terdiri dari 3 prasa. Prasa 1, 2, dan 3. Lalu apa nama prasanya? Tinggal dianalisa satu persatu. 2 orang anak, 2 orang anak, 2 itu D-nya, orang anak itu adalah M-nya. 2 itu adalah numeral atau angka-angka. Orang anak, 2 orang anak itu adalah M-nya. Jadi ini disebut sebagai prasa numeralia. Sedang membaca, sedang ini adalah verba, artinya kata kerja. Membaca juga kata kerja. Ini disebut sebagai prasa verba koordinatif atau setara. Buku cerita, buku adalah nomina, cerita juga nomina, maka ini disebut sebagai prasa nomina setara. Oke, sudah jelas ya? Jika ada yang belum jelas, bisa nanti WA atau japri. Kalau sudah selesai atau paham tentang prasa, kita lanjut menjelaskan tentang klausa. Klausa adalah gabungan kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Sepintas klausa terlihat mirip dengan kalimat, tetapi ada hal yang membedakan antara klausa dengan kalimat, yaitu klausa tidak diakhiri dengan intonasi. Ingat, intonasi akhir, dan tidak memiliki tanda baca. Intonasi akhir itu bisa intonasi suprasegmental ya.
suprasegmentalnya meninggi. Kalau meninggi berarti meninggi di akhir, kemudian datar, kemudian intonasi tanya itu disebut ya titik, tanda tanya, dan tanda perintah, itu disebut sebagai intonasi akhir ya. Intonasi yang bermaksud adalah, ya sudah saya jelaskan, intonasi akhir yang dimaksud ini bisa berupa intonasi tanya, perintah, maupun berita ya. Kita lanjut. Contoh, ibu sedang memasak, ini klausa. Anjing menggonggong, gadis itu menangis terseduh-seduh, burung berterbangan, tupai melompat lincah. Kita analisa pola klausa satu persatu. Ibu sedang memasak, ibu sebagai subjek, sedang memasak sebagai predikat. Ingat ya, klausa dianalisis dari segi pola subjek dan predikat. Anjing menggonggong, subjek plus predikat. Kita tidak berbicara lagi mengenai prasa di sini ya. Di sini kita membicarakan mengenai klausa. Ingat, klausa pengertian sederhananya adalah anak kalimat. Biasanya kita menyebut klausa ini apabila kita menemukan kalimat yang tidak memiliki intonasi final, atau kita menemukan klausa ini apabila sebuah kalimat itu memiliki konjungsi. Ingat, memiliki konjungsi. Jika kalimat memiliki konjungsi, otomatis kalimat tersebut memiliki lebih dari satu klausa ya. Mohon dicatat penjelasan saya ini karena ini semuanya penting sekali. Kita lanjut. Gadis itu menangis terseduh-seduh. Ini subjek, menangis predikat, terseduh-seduh itu keterangan cara atau pelengkap ya, pelengkap dari menangis ini, bukan keterangan. Burung terbang plus S plus terbang, berterbangan itu predikat. Tupai melompat lincah, subjek, melompat predikat, lincah ini juga pelengkap daripada melompat. Klausa dan kalimat terlihat sama, tetapi klausa bukan kalimat karena tidak punya intonasi akhir dan tanda baca. Ini maksudnya tidak memiliki intonasi akhir. Ibu sedang memasak, titik. Nah, ini baru disebut sebagai kalimat. Tapi jika tidak ada intonasi akhirnya, maka itu disebut klausa. Ingat sekali lagi, sesungguhnya klausa itu apabila sebuah kalimat memiliki konjungsi, otomatis itu disebut sebagai kalimat tersebut memiliki dua klausa, yaitu klausa pertama dan klausa kedua, klausa induk dan klausa anak. Misalkan ini kita buat menjadi dua klausa. Ibu sedang memasak, sedangkan ayah membersihkan mobil misalkan. Nah, ini disebut sebagai klausa 1, sedangkan ayah membersihkan mobil itu disebut sebagai klausa 2. Nah, dalam satu kalimat ini disebut sebagai kalimat majemuk karena memiliki dua klausa. Ini disebut klausa induk, ini disebut klausa induk, sedangkan ayah membersihkan mobil disebut sebagai anak klausa. Ini disebut sebagai klausa atau klausa majemuk setara. Anjing menggonggong di belakang rumah.
Anjing menggonggong di belakang rumah. Titik. Disebut sebagai satu kalimat. Oke ya, paham ya? Kita lanjut. Nah, penjelasan selanjutnya, gabungan beberapa klausa. Ini sudah saya jelaskan tadi. Saya jelaskan lagi. Gabungan beberapa klausa bisa satu klausa, dua klausa. Gabungan beberapa klausa entah 2 atau 3 ya. Gabungan beberapa klausa juga bisa membentuk sebuah kalimat. Biasanya kalimat yang terbentuk adalah kalimat majemuk. Apa itu kalimat majemuk? Kalimat majemuk adalah dua kalimat tunggal. Misalkan tadi ya, 1, ayah pergi ke kantor. 2, ibu ke sekolah. Nah, ini kan kalimat tunggal, ini kalimat tunggal. Dua kalimat tunggal ini jika digabungkan maka akan menghasilkan kalimat majemuk. Misalkan ayah ke kantor sedangkan ibu ke sekolah. Menjadi ini klausa 1 dan ini klausa 2. Ayah ke kantor dan atau sedangkan ibu ke sekolah. Titik. Menjadi satu kalimat memiliki dua klausa, maka disebut sebagai kalimat majemuk. Saya jelaskan yang ini. Apa itu kalimat majemuk? Lanjut ya. Kalimat majemuk adalah dua kalimat tunggal. Tadi sudah saya jelaskan yang ini ya. Dua kalimat tunggal yang digabungkan oleh kata hubung atau penghubung. Mana tadi kata hubungnya? Ayah ke kantor sedangkan. Jadi kata hubungnya itu adalah sedangkan. Ibu ke sekolah. Itu klausa keduanya. Nah, kalimat majemuk adalah dua kalimat tunggal yang dihubungkan oleh kata hubung atau penghubung sehingga menjadi satu kalimat. Satu kalimat ini disebut sebagai kalimat majemuk. Oke ya, contoh. Nih, untuk lebih jelasnya lagi saya akan memberikan contoh. Atau senang berolahraga. Ini kalimat tunggal. Ini klausa ya, karena tidak ada titiknya. Ingat, hakikat klausa dan kalimat itu sama, hanya yang membedakannya adalah intonasi akhirnya. Maksudnya, kenapa dikatakan sama? Karena analisa klausa dan kalimat itu sama. Ini analisanya. Analisa kalimat itu pola maksudnya ya. Atau ini subjek, sedang berolahraga ini predikat. Ini Arju senang atau senang berolahraga, Arju senang membaca. Ini sama polanya. Pola 1, pola 2. Pola 1 dan pola 2 ini apabila digabungkan maka akan menjadi sebuah kalimat majemuk. Ya, sebuah kalimat, satu kalimat majemuk. Kenapa dikatakan kalimat majemuk? Karena memiliki konjungsi, kemudian memiliki dua klausa. Ini klausa 1 dan ini klausa kedua. Ya, paham ya? Oke, demikianlah penjelasan ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Jika belum jelas, bisa kalian japri atau hubungi ke WA saya atau bisa lewat Classroom. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.